Satu Ji. Bisa aja maju-maju sih. Maju-maju ke lagi. Oke, sudah. Kamera action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dialah Rabb semesta alam yang telah banyak memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini. Salawat serta salam teruntuk Nabi Allah, Dialah Muhammad bin Abdullah beserta para keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati Ketua RW 06 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pembina Masjid Nurul Hidayah. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Yang kami hormati Ketua Pembangunan Masjid Nurul Hidayah dan yang kami hormati seluruh undangan yang sempat datang di masjid yang kita cintai bersama ini. Adapun agenda hari ini yaitu peletakan batu pertama dan peresmian pembangunan Masjid Nurul Hidayah. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi dari adik kita mahasiswa PKM Ustaz Sudirman. Yang ketiga, sepatah kata dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah yaitu Muhammad Ridwan HS. Yang keempat, sepatah kata dari konsultan arsitek Bapak Insinyur Namiruddin. Yang kelima, sambutan Ketua Dewan Pembina Masjid Nurul Hidayah yaitu Bapak Haji Firman Muin SH MPD. Yang keenam, sambutan dari Ketua ORW 6 Manggala Bapak Juardi Esos. Demikianlah susunan acara yang insyaallah akan berlangsung pada hari ini. Dan acara selanjutnya peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya acara resmi semua proses pembangunan Masjid Nurul Hidayah. Yang keenam, pembacaan doa, dan yang ketujuh, istirahat. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini,
kami mengundang adik kita, adik Sudirman, untuk membaca kalam ilahi. Kepada adik kita, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibatum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina waliyah wallahu khabirum bima ta'malun. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi shahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya sama-sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kedua, sepatah kata dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, yaitu Bapak Muhammad Ridwan HS. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua ORW 6 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. Yang kami hormati Bapak Ketua ORT dalam wilayah ORW 6 Kelurahan Manggala. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pembina Masjid Nurul Hidayah. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan muslimin, muslimat yang sama-sama berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat iman, nikmat kesehatan dan waktu, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara ataupun undangan dari Masjid Nurul Hidayah hari ini berupa peletakan baru pertama sebagai simbol dimulainya seluruh proses pembangunan di Masjid Nurul Hidayah ini. Semoga rencana kita ke depan, niat baik kita ke depan membangun rumah Allah itu senantiasa dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya persilahkan kepada pembicara atau membawa kata sambutan yang lain, perlu kami informasikan ya, sebagai ketua terpilih di periode pertengahan berjalan, bahwa rencana pembangunan masjid kita ini, rencana renovasi masjid kita ini memang sudah digagas dari awal ya. Kita sudah digagas dari awal, hanya saja ya diskursus tentang pembicaraan renovasi dan pembangunan masjid itu masih berputar, apakah kita membangun secara total dengan artian kita memulai dari awal, ataukah kita hanya melanjutkan atau merenovasi dengan menambal dan menambah sesuai yang kita butuhkan pada saat itu. Sehingga ketika kami mengundang para jamaah, para dewan pembina, para pengurus, tokoh masyarakat yang ada, kita kemudian mengambil suatu kesimpulan karena kita berada di satu titik temu bahwa kita akan membangun masjid kita ini secara total ya. Secara total dalam artian kalau kita membangunnya secara total, kita juga tetap memberikan kenyamanan kepada jamaah supaya aktivitas ibadah sehari-hari, terutama pelaksanaan sholat 5 waktu itu tetap tidak terganggu. Makanya ya nanti juga akan ditambahkan oleh saya lupa tadi tim arsitek kita, konsultan kita, Bapak Insinyur Namiruddin yang hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kita membangunnya secara total tapi tidak merobohkan bangunan yang ada ya. Untuk sementara kita tidak akan merobohkan sebelum ya pengerjaan tiang dan atapnya itu selesai ya. Secara bertahap seperti itu harapan kita, kalau kita bisa memaksimalkan peluang yang ada dari bantuan-bantuan dari donatur yang ada, dari jamaah yang ada, dari para tokoh masyarakat, dari pembina dan semua yang terlibat di yang berkaitan dengan proses pembangunan masjid kita yang kita cintai ini, kita bisa maksimalkan. Kita akan berupaya bahwa kita akan menyelesaikan pembangunan ini dalam periode kita berjalan ya. Tapi periode berjalan kita hanya setahun ya. Setahun tentu saja. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kita karena kita dari awal memang mencanangkan pembangunan ini akan dilanjutkan secara bertahap dari periode ke periode sampai gambar yang ada ya, yang desain gambar yang ada itu bisa terwujud dan hadir sebuah masjid yang representatif, sebuah masjid yang kalau terjadi banjir kita tidak kita menjadi istirahat untuk tidak sholat di sini. Karena juga dasar pemikiran kita, kenapa harus membangun masjid ini dan meninggikan pondasi lantainya. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin terakhir itu kondisi air ketika banjir adalah di titik hijau itu ya. Di bawah titik hijau. Sehingga kita akan menaikkan ini lagi menjadi di titik hijau itu. Jadi naik sekitar 70 berapa Pak? 70 cm dari banjir terakhir ya, dari banjir terakhir. Nah, kalau ada banjir lagi lebih dari itu, walau alam, kita itu di luar dari kemampuan kita. Itu upaya maksimal kita sehingga dalam kondisi banjir masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi bisa sebagai tempat pengungsian sementara bagi warga yang terkena dampak banjir. Nah, itu juga
dari aspek sosialnya yang kami pikirkan di samping aspek religiusnya tadi. Dan hadirnya masjid yang representatif, yang indah, yang nyaman, ya, baik itu nampak dari luar maupun nampak dari dalam, itu menjadi idaman kita semua. Dan kami mohon dukungan dari semuanya, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat di wilayah Kajenjing, di wilayah Blok 6 maupun sekitarnya, untuk kita bersama-sama wujudkan masjid yang kita cintai ini. Karena katanya ada satu hadis yang saya kutip ya, saya kutip hadis dari Imam Bukhari ya. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Ya, dengan janji seperti itu, ya tentu saja ya kita semua kontribusi yang kita berikan secara maksimal, seminimal ya, ataupun secara minimal peran kita di sini itu adalah sudah dapat jaminan ya, sudah dapat janji dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis dari Imam Bukhari ini, bahwa apapun peran kita, sekecil apapun peran kita dalam mewujudkan rumah Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Saya pikir itu ya untuk sementara ya, karena masih ada beberapa yang akan disampaikan baik oleh tim arsitek kita ataupun konsultan kita dan dewan pembina. Dan kami juga akan mengundang nanti ya jamaah-jamaah, bapak ibu yang hadir untuk sama-sama menyaksikan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya semua rangkaian proses pembangunan masjid kita ini. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita, semoga Allah memudahkan setiap niat baik kita untuk mewujudkan masjid yang kita cintai ini menjadi masjid yang indah dan nyaman untuk para jamaah beribadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sepatah kata dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya kami tadi sempat lupa, sepatah kata dari konsultan arsitek Bapak Insinyur Namiruddin. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua RW, yang saya hormati juga, kami hormati Pak Ketua Pembangunan, Ketua DKM, Ketua Pembina dan jajarannya, serta hadirin yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan untuk kelancaran pembangunan masjid, insya Allah saya akan bersinergi dengan pengurus, panitia dan pembina serta masyarakat untuk saling mengawasi pengerjaan ini supaya tidak ada yang keliru dan tidak ada yang kekurangan spek. Jadi apa yang kita rencanakan harus sudah spek. Adapun kalau ada kesalahan spek, tolong kami ditegur karena kami juga manusia biasa. Insya Allah seluruh pembelanjaan bahan terutama besi itu kita pakai standar nasional Indonesia yang bersertifikat, insya Allah. Sehingga nanti dalam pembangunan ini kita betul-betul melaksanakan pembangunan dengan kokoh, disesuaikan dengan speknya yang ada. Jadi jangan bilang di sana ada murah, di sana murah, tidak. Tetap kita harus mengikuti spesifikasi yang saya sudah rancang.
Contoh misalnya di PUD itu tapaknya besi 14 dan kolomnya besi 16. Kan biasanya kalau di rumah-rumah itu atau struktur-struktur biasa yang 2 lantai cuma besi 12, kita naikkan menjadi besi 14 serta kolomnya besi 16. Jadi harapan saya kepada seluruh yang hadir di sini, baik yang mungkin tidak hadir, bisa memasukkan kritik, saran. Tapi kritiknya jangan menjatuhkan kami, kritiknya membangun. Kalau kritik menjatuhkan, kapan selesainya? Jadi saya butuh kritik, bagaimana caranya ini lebih baik. Tapi jangan juga terlalu over. Maksud saya begini, kalau kita sudah menentukan besi 16, ada lagi masyarakat misalnya, besi 18 bagus, maaf, kami tidak akan menerima saran itu. Kami hanya menerima saran yang sesuai dengan spesifikasi. Kalau memang kami melanggar, tolong kami tegur, tapi tegurnya membangun. Kalau memang terlalu parah, ya bolehlah kami diganti, bisa diputuskan kontrak juga, Pak. Kami sportif dalam hal ini. Jadi harapan saya kepada seluruh bapak-bapak yang hadir di sini, apakah mungkin yang tidak sempat hadir, bisa diberitahukan bahwa kami siap menerima kritik dan saran, dan kami juga siap diawasi supaya bisa terkontrol pembangunan ini. Saya rasa cuma itu sepatah kata saya karena masih banyak mungkin yang mau mengungkapkan sepatah kata. Jadi saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Bapak Insinyur Namiruddin selaku Ketua Konsultan Arsitek. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pembina Bapak Haji Firman Muin, SH MPD. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 06, para Ketua RT, Ketua Pengurus Masjid, jamaah dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bi islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabi wa rasulullah. Bapak-bapak sekalian, pertama-tama mari saya ajak sama-sama kita mengaturkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar yang telah memberi kesempatan, kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara yang lama sekali diidam-idamkan. Baru hari ini mudah-mudahan dapat kita mulai secara resmi. Selanjutnya saya mengajak para bapak-bapak ibu sekalian, mari kita sama-sama mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup yang menjadi panutan kita semua hingga akhir zaman. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya muliakan, hari ini sungguh mengingatkan saya kurang lebih 40 tahun yang lalu di tempat yang bersejarah ini, ketika kita mulai merintis pembangunan sebuah tempat pengajian di tanah yang kosong, dengan pertimbangan ketika itu di tahun 86-87 saya kira masih ada sisa-sisa keduanya di sini tersisa, yang lain sudah banyak meninggal dunia. Ketika kita harus salat Jumat di tempat Masjid Muhammadiyah yang jauh itu, sehingga berinisiatif kita mendirikan Masjid Hijratul Qadri. Sesudah Hijratul Qadri terbentuk, kita di sini kesulitan untuk melaksanakan salat berjamaah. Salah satu lokasi yang kebetulan kosong Pak RW secara politis kita harus kuasai. Oleh karena itu kita sulap menjadi tempat pengajian. Di Masjid Hijratul Qadri itu kita namakan Masjid Hijratul Qadri karena saya terima barangkali Pak. Kenapa Hijratul Qadri? Karena kita ada orang hijrah.
para penduri hijrah di tempat sederhana ini. Oleh karena itu setiap saya diskusi sini tidak pernah saya lupakan namanya Pak Harto. Sekiranya bukan Pak Harto saya tidak tahu tinggal di mana atau kontrak rumah di mana. Bapak-bapak sekalian, di tahun 40 tahun yang lalu itu kita membangun tertadi-tadi. Kita tidak punya modal. Kita menempati rumah juga yang tidak ada apa-apanya. Sehingga apa saja yang kita punya di rumah itu kita bawa ke tempat ini. Sampai tiap pasar gitu yang di pasar di tengah pertama Pak RN, kita jemput di daerah Siwa dengan meminjam mobil polisi. Itulah secara politis yang sudah membuat tempat pengajian kita sulap menjadi musala. Persoalan berikutnya muncul ketika musala mau menjadi masjid, kita khawatir ada gesekan dengan masjid di atas. Kita lalu berdiplomasi, akhirnya terjadi juga kita menjadi masjid. Akhirnya di tempat ini berdiri 2 masjid. Selaku Ketua Dewan Pembina, saya tentu berharap kepada panitia yang tersusun supaya dapat bekerja secara baik dan maksimal, sehingga harapan para jemaah warga masyarakat bisa terwujud. Dan kepada Ketua RW dan perangkat strategi, saya mohonkan Pak senantiasa memberi petunjuk, memberi harapan, membukakan jalan bagaimana cara mendapat bantuan-bantuan dan lain-lain. Saya kira sambutan saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Pembina. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, cara selanjutnya sambutan dari Ketua ORW 06 Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, yaitu Bapak Yuardi Esos. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati Ketua DPN Masjid Nurul Hidayah beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid Nurul Hidayah dan arsiteknya, yang saya hormati Ketua PJS RT RW 6 dan mantan RT. Kebetulan di sini ada juga dari luar RT yang datang, Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir di tempat yang mulia ini di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka peletakan batu pertama sekaligus peresmian pembangunan Masjid Nurul Hidayah. Kami mewakili dari pemerintah pertama Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala, perpanjangan tangan RW dan RT. Kami sangat bersyukur, berterima kasih karena dengan diadakannya pembangunan ini Masjid Nurul Hidayah bisa kita sama-sama bagaimana kita bisa bersatu. Dalam pembangunan itu pasti ada kritikan, Pak. Tapi kalau kita sama-sama kompak, tapi setiap ada kegiatan harus kita musyawarah dulu. Kita harus musyawarah rapat dengan para pengurus. Jadi sudah tidak ada itu kritikan, Pak. Kalau ada kritikan itu pasti ada. Tapi kalau kita kompak semua, ada sesuatu hal yang mau dilaksanakan, kita harus musyawarah dulu. Contoh di atas, Pak. Kami di atas, ini kita banyak juga kritikan. Tapi kalau kita sama-sama kompak, pasti semuanya akan berjalan lancar. Bagi Bapak Ibu, mungkin
seumpamanya ada pihak luar yang bisa membantu kita donasi, bisa kita buat proposal. Bapak-bapak yang di luar bisa kita membantu di sini bersama supaya pembangunan kita ini cepat selesai. Apa yang dikatakan tadi Bapak Ketua bahwa siapapun yang kedua dia akan melanjutkan karena pembangunan masih itu tidak sehingga pembilang 1 tahun selesai. Kami di atas barangkali ya sudah 5 tahun barangkali sampai sekarang masih sedikit. Makanya diharapkan ada bantuan Bapak Ibu para donatur bisa kita sama-sama membantu masjid ini. Kalau pembangunan masjid ini sudah bagus, apa yang dikatakan Bapak tadi bisa juga menjadi titik pengungsian bagi warga di sini, karena di sini masuk daerah banjir. Kami kewalahan Pak Guru, kalau banjir di sini cari titik pengungsian, karena warga di sini tidak mau mengungsi Pak, tidak mau tinggal di rumahnya. Walaupun saya keliling kasihan ada pembagian sembako, saya turun. Saya sempat jatuh lagi di sini, barangkali ada darurat, dia akan jatuh di go itu, taruh itu domi, langsung saya jatuh di go di sini. Masa semua baju saya, karena tidak mau tinggalkan rumahnya. Makanya dengan adanya ini, pembangunan ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semua, terutama yang terdampak banjir, bisa kita mengisi di sini, supaya bantuan-bantuan tidak tersebar lagi, langsung diarahkan ke sini. Barangkali kita kerupakan kita supaya masjid kita ini bisa terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Maka kami dari RW 6 sangat mengharapkan bantuan-bantuan Bapak Ibu para donatur. Jangan dilihat dari banyaknya Pak. Walaupun sedikit, kalau kita bergotong royong akan jadi masjid kita. Maka sekali lagi kami harapkan kepada Bapak Ibu, kalau ada rezeki kita sedikit, bisa kita bantukan di masjid ini. Kami RW sangat di sini kan ada 2 masjid, tapi saya lihat di sini pengurusnya memang sangat kompak. Tidak ada dengar Bapak lihat begini. Saya tidak bandingkan di atas begini, karena saya di sendiri. Di Masjid Nurul Hidayah, alhamdulillah pengurusnya kompak semua. Makanya segala sesuatu yang kita mau laksanakan, kita harus rapatkan bersama. Kalau kita sudah rapatkan bersama, tidak ada yang tidak itu Pak. Masa kecil saja, kusen pintu, kalau kita tidak rapatkan, pasti ada kenapa begitu. Kenapa nggak model begini? Kenapa mesinnya kayu? Saya cerita pengalaman di atas. Biaya besar di atas pemasangan kusen kayu, tidak lama diganti. Biayanya besar itu Pak, kayu, kusen kayu. Karena tidak ada koordinasi rapat. Tapi kalau setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan, kita rapatkan bersama, maka riak-riak itu tidak ada. Kalau ada riak itu, kenapa tidak datang ke rapat? Kenapa tidak datang ke rapat Pak kemarin? Supaya apa yang kita suarakan, kita bisa lihat bersama. Maka sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kita bantu di masjid ini. Insya Allah kami juga RW ada sedikit, kami akan membantu juga masjid ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi sepatah kata dari Ketua ORW 6 Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya secara resmi semua proses pembangunan Masjid Nurul Hidayah dan disaksikan secara langsung oleh para jamaah dan para tokoh-tokoh masyarakat dan undangan yang hadir pada hari ini. Untuk itu kami undang masing-masing untuk meletakkan batu peresmian Masjid Nurul Hidayah, yaitu Bapak Insinyur Jamil Hashim sebagai Ketua Pembangunan Masjid Nurul Hidayah. Yang kedua, Bapak Ridwan HS sebagai Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Yang ketiga, Ketua Dewan Pembina Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Firman Muin. Yang keempat, Ketua ORW 06 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Bapak Juardi Esos. Dan yang kelima, Bapak Insinyur Namiruddin sebagai Ketua Konsultan atau Arsitek Masjid Nurul Hidayah. Seluruh jemaah dapat menyaksikan proses peletakan batu pertama. Bismillah Pak Jamil. Turun lagi. Kau mesti kasih kita enggak Pak? Mulai dari sini juga. Terpikir semua. Jangan salah. Sudah. Belum. Urutannya tadi Pak Jamil. Urutan pertama, Bapak Insinyur Jamil Hashim. Bismillah. Terima kasih Pak. Yang kedua, Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Ridwan HS. Simbol. Yang terlalu banyak. Simbol saja. Kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, Ketua Dewan Pembina Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Firman Muin. Yang keempat, Ketua ORW 6 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. Dan yang terakhir, Ketua Konsultan Bapak Insinyur Namiruddin. Kami persilahkan. Habis ya. Selesaikan Pak, selesaikan. Alhamdulillah. Barakallah. Beda sekali.
Iya, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, mari kita kembali ke kursi kita masing-masing. Mari Pak, silakan ke kursi kita masing-masing. Mari Pak, silakan. Mari Pak, silakan kita duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang hadir, karena tadi Pak Ketua RW menyinggung masalah sumbangan, saya yang pertama mau nyumbang ini Pak. Jadi biaya untuk gambar itu saya berikan. Jadi tidak usah dibayar itu gambarnya sampai perencananya. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ustaz Mahdin Al-Dimawi SPDI. Kami persilahkan dengan hormat. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak tundukkan pikiran, jiwa serta hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahi ala kulli waqtin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ij'al hadal masjid baitan laka mubarakan wa maqbulan wa sahlan amru binaihi wa tamamihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ma'mana lil muslimin wa makanan li dzikrika wa ibadatika waj'alhu mahalan li ta'limil ilmi wa nasril islam. Allahumma ja'al maqbulan wa mubarakan waj'alhu sababan li jami'il kalimatil wal wifaqi bainal muslimin. Allahumma rzuqna al-ikhlasi fil amali wat taqwa fil qawli wal fi'li. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh jamaah muslimin dan muslimat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di masjid yang kita cintai ini. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.